Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salida Berti. Di sini saya akan membahas tentang drugs abuse. Yang latar belakang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya bersingkat dengan nafza, yang biasa disebut narkoba, merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama, dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakaiannya. Lanjutannya, penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik, yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan. Kebanyakan pelakunya adalah remaja belasan tahun. Mereka pasti sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsi narkoba, tapi mengapa mereka menggunakannya? Pengertiannya, narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Tingkat pemakaian. Yang pertama, eksperimen sekedar mencoba-coba dan memenuhi rasa ingin tahu. Sebagian akan berhenti, tapi ada juga yang meneruskan. Yang kedua, rekreasi, hanya untuk bersenang-senang, rekreasi atau santai. Yang ketiga, situasional, memakai zat pada saat tertentu saja, saat sedih, kecewa, tegang, dan bertujuan menghilangkan perasaan. Yang keempat, abus, pemakaian sebagai pola penggunaan bersifat patologik yang ditandai untuk mengendalikan terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh, yang akan menimbulkan gangguan fungsional atau okupasional. Yang kelima, dependence, telah terjadi toleransi dan gejala putus zat apabila pemakaian zat dihentikan atau dikurangi dosisnya. Dampak penyalahgunaan. Yang pertama, ada komplikasi medik, dampak akibat zat itu sendiri, kokain, anemia, malnutrisi, kehilangan BB, opioida, kemandulan, gangguan haid, impotensi, kafein, gastritis, sakit jantung dan hipertensi, nikotin, kanker paru, bronkitis, bronkiektosis akibat bahan campuran atau pelarut, akibat cara pemakaian jarum suntik yang tidak steril, akibat pertolongan yang salah, akibat cara kurang bersih, B, akibat gangguan mental emosional, C, memburuknya kehidupan sosial. Faktor penyebab. Yang pertama, faktor individu, penyakit jasmania. Yang kedua, kepribadian dengan risiko tinggi, memiliki gangguan jiwa dan motivasi tertentu. Yang B, faktor zat, ketersediaan zat pada peredaran gelap, kemudahan memperoleh zat. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga, dan yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Contoh kasus. Tuan Ade 18 tahun merupakan anak sulung dari 2 bersaudara. Adiknya duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama, sementara Ade sekarang di kelas 2 madrasah. Kehidupan keluarga Ade sangat sederhana. Ibu bekerja sebagai penjual ikan di pasar raya Bima, sementara bapak bekerja sebagai petani. Orang tua pun sangat mendukung penuh pendidikan Ade dengan di sekolah. Dengan memberikan kesempatan untuk memudahkan semua aktivitas Ade di sekolah. Ade mengenal dan mencoba rokok saat kelas 2 sekolah SMP. Kemudian kelas 1 madrasah mulai mengkonsumsi alkohol dan mengenal obat-obatan. Sebelum menggunakan nafzah, Ade adalah anak yang rajin, ibadah, sopan, dan
tidak pernah meninggalkan sekolah serta memiliki kepribadian yang baik. Namun setelah terlibat dalam penyalahgunaan nafza, Ade berubah menjadi malas untuk belajar, sering mengantuk dan bosan di dalam kelas. Jadi berubah jarang beribadah. Tahapan pemakaian nafza pada subjek pertama Ade adalah sosial atau pemakaian sosial, bertujuan untuk bersenang pada saat rekreasi atau santai dan karena terpengaruh lingkungan sosial atau pergaulan. Jenis nafza yang dipakai oleh Ade adalah tramadol, merupakan salah satu obat analgesik atau anti sakit pertama, kemudian kelas 1 masih mulai konsumsi alkohol dan mengenal obat-obatan. Kesimpulannya, penyalahgunaan obat-obat terlarang di antara para remaja terjadi pada kisaran dari coba-coba hingga ketergantungan. Cangkupan konsekuensi dari tidak ada sampai mengancam nyawa, tergantung kepada obat-obatan terlarang tersebut, keadaan dan frekuensi pada penggunaannya. Meskipun begitu, bahkan penggunaan yang tidak rutin bisa menghasilkan bahaya yang berarti, seperti kelebihan dosis, kecelakaan berkendara bermotor, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Meskipun percobaan dan pemakaian tidak rutin sering terjadi, ketergantungan obat tetap mengancam. Baik, presentasinya sudah selesai. Terima kasih.